Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai valuasi saham. Jika minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pasar obligasi, sekarang kita akan belajar soal pasar saham yang masih merupakan bagian dari pasar modal. Dan sebenarnya juga konsep dasarnya sama, yaitu hanya menggunakan present value. Ini seperti yang saya tadi bilang tentang stock valuations. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan hari ini. Ada 6 tujuan pembelajaran. Langsung saja kita mulai dari pembahasan pertama tentang pasar saham terlebih dahulu. Ingat, jika kita berbicara soal pasar saham adalah sebuah sekuritas ekuitas. Aduh, nama Indonesianya agak rhyme ya. Sekuritas ekuitas. Equity itu apa sih? Equity itu adalah kepemilikan. Berarti pada saat kalian membeli saham, kalian sebenarnya memiliki perusahaan tersebut. Atau dalam kalimat lain, pada saat kalian membeli saham, berarti kalian membeli kepemilikan dari perusahaan tersebut atau kepemilikan dari emiten saham tersebut. Ini di poin kedua dan poin ketiga itu merupakan data-data dari Amerika Serikat yang tidak akan kita bahas, tapi Intinya begini, mulai sekarang mulai banyak orang yang investasi di pasar saham, tapi juga ada orang yang investasi di mutual fund atau reksadana, dan juga ada juga yang namanya foreign investor. Foreign investor. Foreign investor merupakan investor yang bukan berasal dari Indonesia, tapi membeli saham-saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kebanyakan saham itu diperjualbelikannya di pasar sekunder, bukan pasar primer. Ingat perbedaan dari pasar sekunder dan pasar primer. Pasar primer adalah pasar di mana sekuritas atau saham yang dijual adalah saham yang pertama kali dijual oleh perusahaan tersebut. Jadi penjualnya siapa? Itu adalah perusahaan, kemudian pembelinya siapa? Itu adalah investor. Kemudian logikanya nanti investor tersebut tidak akan memegang saham itu sampai selamanya. Ada masa di mana dia akan menjual saham tersebut ke investor lain. Nah, pada saat dia harus menjual saham tersebut ke investor lain, dia harus masuk ke yang namanya pasar sekunder. Jadi, kalau tadi pasar primer itu pembelinya adalah investor, penjualnya adalah perusahaan atau emiten. Sementara itu, kalau pasar sekunder, pembeli dan penjualnya adalah sama-sama investor. Yang satu ingin menjual saham, yang satu ingin membeli saham. Dan nanti pergerakan harga dan pembentukan harga itu akan terjadi di secondary market. Karena secondary market itu lebih aktif daripada primary atau pasar perdana. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai secondary market atau pasar sekunder dan efisiensi pasar. Nah, bagi kamu yang belum tahu apa itu efisiensi pasar adalah kondisi ideal, ingat saya bilang kondisi ideal, di mana harga saham itu akan langsung berubah sesuai keadaan perusahaan yang sebenarnya. Langsung saya lanjut ke slide berikutnya. Saya akan membahas sedikit saja soal efisiensi pasar, karena penekanan video ini adalah tentang konsep valuasi saham. Pada saat kita bilang efisiensi pasar, saya ulang sekali lagi, efisiensi pasar adalah kondisi di mana harga saham itu akan langsung, ingat kata kuncinya adalah akan langsung, detik itu juga merefleksikan kondisi perusahaan. Nah, ini masih menjadi perdebatan karena pada dunia nyata itu juga ditemukan bahwa sebenarnya perusahaannya jelek tapi kok harga sahamnya bisa naik.
Jadi ini sebenarnya kan tidak merefleksikan kondisi asli perusahaan. Tapi pada saat yang bersamaan juga ada perdebatan bahwa apa? Bahwa dengan adanya teknologi informasi, sekarang itu informasi lebih cepat tersebar dan lebih cepat terpublikasi sehingga apa? Pada akhirnya nanti harga saham itu juga akan adjust sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan atau kondisi kesehatan bisnis perusahaan. Maka dari itu masih ada dua kubu, apakah pasar itu sekarang benar-benar efisien atau tidak. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih menekankan atau saya lebih percaya bahwa pasar itu tidak efisien. Apalagi kalau kita lihat pada tanggal video ini dibuat, kita lihat bahwa IHSG itu masih ada kecenderungan naik, padahal sudah jelas bahwa ekonomi negara ini sedang atau akan resesi. Oke, kemudian nanti kita akan bicara bahwa ada beberapa jenis secondary market. Kalau kalian baca bukunya ada beberapa jenis secondary market. Tapi ini berdasarkan contoh-contoh di Amerika yang mungkin sebenarnya tidak terlalu tepat jika diaplikasikan di Indonesia. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan saya skip dan cuma akan saya jelaskan hal-hal yang relevan di konteks Indonesia. Oke, untuk direct search ini tidak relevan di Indonesia karena pada saat kita membeli saham atau masuk ke pasar saham, kita harus punya broker atau punya akun rekening dana investasi (RDI) yang itu nanti dikelola oleh broker. Broker itu kayak apa sih? Broker itu kayak Pintrako misal, itu broker. Jadi kita tidak bisa masuk ke pasar modal, termasuk pasar saham, tanpa adanya broker. Nah, ini merupakan penjelasan mengenai broker itu apa. Ingat, broker itu kalau bahasa Indonesianya adalah pialang. Pialang itu adalah orang tengah atau penengah yang menjebatani antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, broker seperti Pintrako itu memberikan apa? Memberikan sebuah aplikasi dan juga sistem untuk kita bisa melakukan pembelian atau penjualan saham di sistemnya BEI. Ingat, kalian tidak bisa langsung buka rekening di BEI, no way. Kamu harus buka rekening dana investasi di salah satu broker yang sudah di-approve oleh BEI, salah satunya Pintrako. Kemudian kalian mengendapkan sejumlah uang, ada yang nanti peraturannya harus diendapkan, ada yang bisa dipakai semua, tidak usah diendapkan, tidak apa-apa. Tapi pada konteksnya nanti kalian akan disuruh milih antara free account atau premium account, dan nanti kalian bebas memilih. Biasanya kalau premium account itu endapannya harus lebih banyak dan juga dana yang store lebih banyak. Sementara kalau kalian mahasiswa biasanya diberikannya discount account, yang biasanya tidak ada orang asli yang bertindak sebagai broker. Walaupun kamu diberi sistem, tapi kamu harus input sendiri beli dan jualnya saham tersebut. Tapi kalau kamu itu pakai full account atau premium account, itu biasanya diberikan satu broker, beneran orang asli yang akan membantu kamu untuk beli dan jual saham. Oke, untuk market for stock yang keempat, dealers. Dealers ini tidak ada di konteks Indonesia, jadi saya skip. Ini juga saya skip. Auctions juga saya skip. Kemudian ini juga saya skip. Ini juga saya skip. Tapi sebelum saya skip ini, ingat bahwa perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pasti diberikan yang namanya ticker simbol. Kalau di contoh ini, ticker simbolnya itu huruf dan ada yang 3 huruf, ada yang 2 huruf. Tapi untuk Indonesia, ticker simbolnya itu pasti 4 huruf. Dan unik dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Contohnya apa? Misal Kalbe Farma itu KLBF. Kemudian Sehari Roti itu ROTI, itu yang dinamakan ticker
code atau ticker simbol. Pada saat kalian ingin membeli sebuah saham, kalian harus tahu ticker code-nya. Kemudian ini tentang yang namanya indeks pasar saham. Sudah pernah saya jelaskan juga apa toh sebenarnya indeks pasar saham. Indeks pasar saham adalah rata-rata dari semua harga penutupan saham yang tercatat di suatu pasar. Itu dinamakan market index. Ada beberapa contohnya seperti Nasdaq, NYSE Index, dan lain-lain. Tapi kalau di Indonesia, indeks yang paling sering di-refer pasti tentunya adalah IHSG yang merupakan kepanjangan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang yang namanya perbedaan antara common stock dan preferred stock, atau dalam bahasa Indonesianya adalah saham biasa dan juga saham preferred. Saham biasa itu yang paling banyak diperjualbelikan di pasar Indonesia, sementara saham preferred masih sedikit, tapi bedanya apa? Pertama, kesamaannya dulu ya. Kesamaannya adalah pertama, saham ini atau kedua saham ini itu sama-sama merepresentasikan kepemilikan dari sebuah perusahaan. Kemudian nanti kita akan bicara bedanya, tapi saham ini atau dua jenis saham ini itu sama-sama memberikan hak kepada pemilik saham untuk mendapatkan dividen, walaupun nanti ada bedanya. Langsung saja saya skip dulu. Jadi nanti ada dua tipe. Ada kesamaannya, yaitu sama-sama satu, hak untuk hak untuk mengklaim dividen. Kedua jenis saham ini sama-sama memberikan hak untuk mengklaim dividen, dan juga kedua saham ini atau kedua jenis saham ini juga merupakan simbol dari kepemilikan dari suatu perusahaan. Bedanya apa nanti dividennya? Yang satu guaranteed, yang satu tidak guaranteed. Nah, bedanya apa itu? Kok ngambang bedanya? Akan saya jelaskan nanti satu per satu. Oke, ini adalah common stocks atau penjelasan tentang saham biasa. Saham biasa. Saham biasa itu juga merupakan klaim terhadap kepemilikan suatu perusahaan. Kemudian kalau kalian mempunyai saham biasa, itu berarti kalian punya hak untuk apa? Untuk memilih jajaran direksi dari perusahaan tersebut. Kemudian nanti kalian juga bisa didatangkan waktu rapat umum pemegang saham. Kemudian hak lain yang bisa kalian dapatkan adalah mendapatkan dividen. Dividen adalah sisa hasil usaha sebenarnya. Kemudian ini adalah preferred stock. Bedanya apa? Sama common stock, pada saat kalian mempunyai preferred stock, itu berarti kalian tidak mempunyai hak untuk memilih. Memilih siapa? Memilih CEO atau memilih jajaran direksi perusahaan tersebut. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya kalian itu diprioritaskan jika dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham biasa. Makanya namanya preferred. Preferred itu kan preference kan. Dipreferensikan begitu. Ini dalam aspek apa? Misal perusahaannya bangkrut, berarti orang yang pertama dapat uangnya itu bukan pemegang saham biasa, tapi pemegang saham preferred. Tapi ingat catatan ini atau priority list dari orang yang akan mendapatkan uang dari hasil likuidasi itu pertama pasti negara, kedua pasti kreditur, baru setelah itu kalau ada sisa uangnya akan ke pemegang saham. Tapi pemegang saham mana dulu yang dikasih uang adalah pemegang saham preferred. Kemudian saham preferred itu juga menjanjikan yang namanya fixed dividend. Yang artinya apa? Dividennya tetap secara angka absolut dan harus dibayarkan. Jadi kalau tidak dibayarkan itu dianggap sebagai hutang. Tidak seperti saham biasa yang pembagian dividennya berdasarkan persentase dari laba bersih, kemudian nanti dibagikannya tidak wajib.
Nah, sekarang bagaimana cara untuk memvaluasi sebuah saham atau sebuah sekuritas ekuitas? Itu nanti kita harus lihat dulu pattern atau pola dari cash flow yang didapatkan dari membeli sebuah saham. Membeli sebuah saham itu kamu pasti dapat cash flow dari dividen, kemudian cash flow dari pada saat kamu menjual saham tersebut. Maka dari itu rumusnya jadi gampang sekali jika kamu hanya memegang saham itu untuk satu periode. Satu periode itu bisa 1 tahun atau 1 bulan juga bisa. Ini contohnya valuasi saham satu periode. Cuma dalam 1 tahun itu kamu dapat dividen berapa, kemudian harga di tahun ke-1 atau harga di tahun depan itu berapa. Ingat ya, kita itu kan valuasi pasti mencari PO atau nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu pasti pakai rumus nilai sekarang. Makanya notasinya pasti O, karena O atau 0 itu melambangkan masa sekarang. Jadi kan gampang toh. PO sama dengan DI plus PI dibagi 1 plus R pangkat 1. Ini kalau one period. Terus kalau lebih dari one period gimana Pak? Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini kalau two period, ingat kita akan menjual saham ini di 2 periode setelah sekarang. Jadi di tahun pertama itu belum dijual, tapi diasumsikan di tahun pertama dibagikan dividen. Makanya D1 dibagi 1 plus R pangkat 1 ditambah D2. Ini kok di plus 2 kenapa? Karena pada di tahun kedua saham ini akan dijual. Jadi nanti pasti ketahuan P2-nya berapa dibagi 1 plus R pangkat 2. Kalau dilihat rumusnya sangat mudah, tapi pada kenyataannya kalau kalian menggunakan model ini, kalian harus melakukan yang namanya estimasi terhadap P2 terlebih dahulu. Itu tantangannya. Ingat kita pernah membahas yang namanya cash flow itu ada annuity cash flow dan ada perpetuity cash flow. Annuity cash flow adalah cash flow yang mempunyai batas waktu. Jadi setelah batas itu berakhir atau batas waktu itu selesai, maka tidak akan ada cash flow yang didapatkan atau dikeluarkan kembali. Jadi cash flow-nya itu terbatas. Tapi kalau perpetuity itu berarti cash flow yang selamanya. Dan saya juga pernah membahas bahwa perpetuity cash flow itu bisa dicontohkan jika kamu membeli saham. Karena apa? Dalam kamu membeli saham, sebenarnya kan kamu pasti berharap bahwa perusahaan itu akan ada terus, atau kamu mempunyai asumsi perusahaan itu akan ada terus. Asumsi perusahaan akan ada terus sampai nanti, nanti, dan nanti, itu disebut sebagai asumsi going concern. Nah, maka dari itu kita harus menghitung dividen atau maaf bukan dividen tapi menghitung valuasi saham berdasarkan apa? Berdasarkan perpetuity concept. Lupa gimana caranya? Ya memang sebenarnya perpetuity concept itu pasti menghitungnya capek. Karena apa? Karena notasinya pasti infinity. Tapi tenang, ada cara mudahnya untuk menghitung ini. Nah, karena dividen itu merupakan sesuatu yang infinity atau perpetuity cash flow, kita harus menggunakan asumsi. Karena kalau kita menghitungnya secara real, itu tidak akan selesai. Karena apa? Cash flow-nya infinity. Jadi kita harus menggunakan beberapa asumsi yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, ini saya skip karena saya tidak ingin membingungkan kalian. Saya skip dulu. Kita langsung aja masuk ke cara menghitungnya. Baik, dalam mengevaluasi sebuah saham, kita bisa menggunakan ketiga pendekatan ini. Ingat, pendekatan ini adalah pendekatan berdasarkan asumsi. Pendekatan pertama yaitu zero growth rate itu yang paling mudah karena asumsinya paling dipermudah, tapi biasanya jika asumsinya terlalu mudah, maka apa? Maka hasilnya tidak akan terlalu akurat. Nanti itu akan
kedua, constant growth rate itu lebih susah daripada zero growth rate, tapi lebih terpercaya. Kemudian yang paling susah itu adalah yang mixed growth rate, tapi ini yang paling valid dan paling reliable. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, asumsi bahwa dividen itu punya zero growth rate. Zero growth rate itu Indonesianya tingkat pertumbuhannya 0. Jadi apa? Setiap tahun itu dividennya akan sama dan tidak akan bertambah. Contohnya apa? $5 per tahun, berarti tahun kedua $5, tahun ketiga $5, tahun keempat $5, dan seterusnya. Kemudian nomor 2, diasumsikan bahwa the dividend has a constant growth rate. Jadi ingat, ini beda dengan zero growth rate. Di sini pertumbuhannya konstan, tapi apa? Pertumbuhannya konstan, ingat itu saja berarti saya harus ralat. Bertumbuh tapi konstan. Jadi misal di tahun pertama tumbuh 5%, tahun kedua tumbuh 5%, tahun ketiga tumbuh 5%, itu berarti pertumbuhannya konstan di level 5%. Kemudian yang paling advance itu diasumsikan di tahun-tahun awal itu growth rate-nya berubah-ubah, kemudian setelah itu nanti growth rate-nya dianggap konstan. Nah, sekarang saya akan jelaskan cara menggunakan asumsi yang paling gampang, yaitu asumsi bahwa dividennya itu tidak akan bertumbuh sama sekali, atau zero growth dividend model. Karena dividennya tidak akan bertumbuh, ya sudah, rumusnya jadi cuma seperti ini. Nilai intrinsik dari saham tersebut atau PO itu sama dengan dividen dibagi dengan discount rate. Langsung saja ke contoh soal biar langsung paham. Ini contohnya. Jadi di sini Delmar Corporation itu membagikan $5 dividen per tahun. Dan disebutkan bahwa the board of directors atau direksi tidak ada rencana sama sekali untuk mengubah nilai dividennya. Maka bisa diasumsikan bahwa tidak akan ada pertumbuhan dari dividen tersebut. Kemudian discount rate-nya adalah 20%, maka berapa nilai intrinsik dari saham tersebut adalah 5 dibagi 0,20 atau 5 dibagi 20%, hasilnya adalah $25. Itu adalah cara penerapan zero growth dividend model. Very easy one. Oke, ini saya skip dulu, langsung kita ke constant growth rate. Oke, sekarang kita lanjut ke asumsi kedua, yaitu diasumsikan bahwa dividennya itu bertumbuh tapi dalam level konstan, atau berarti pertumbuhannya itu tetap. Nah, kita fokus dulu di rumus kedua dulu, karena ini penting. Ingat, jika diasumsikan bahwa pertumbuhan dividennya konstan, maka rumusnya jadi seperti ini. PO sama dengan D1 dikurang R minus G. Nah, lihat di sini ini D1 ya, bukan D0 ya. Jadi kita harus cari dulu D1-nya berapa. Cara cari D1 gimana? Sekarang lihat rumus yang atas. Ini adalah cara untuk mencari rumus D1 atau D berapapun. Tapi kalau ini D1 berarti sama dengan DO dikali 1 plus G pangkat 1. Hasilnya baru dimasukkan ke sini. Ingat, jangan sampai lupa. Ini adalah contoh soalnya. Misal contoh soalnya adalah ini, Big Red Automotive paid a dividend of 4,81 tahun ini. Kemudian diasumsikan dividen itu akan bertumbuh 4% per tahun. Ingat, berarti kita sudah dapat G-nya. G-nya adalah 4%. Kemudian diasumsikan discount rate atau required rate of return-nya adalah 18%. Nah, sekarang gimana cara untuk mencari nilai intrinsiknya? Ingat, rumus dari
constant growth model itu mensyaratkan kita harus tahu D1-nya dulu. Sementara 4,81 itu adalah D0. Maka dari itu 4,81 harus dikali 1,04 dulu. 1,04 dari mana? 1,04 adalah 1 ditambah G. Ingat karena G-nya adalah 4%, 1 ditambah 0,04 pangkat 1 hasilnya adalah 1,04. Nanti berarti D1-nya sama dengan $5, baru $5-nya dimasukkan rumus ini, berarti $5 dibagi 18% dikurang 4%, hasilnya adalah 35,71 yang merupakan nilai intrinsik dari saham Big Red Automotive. Ya, ini cuma ekspresi atau cara pengekspresian lain dari constant growth formula. Biasanya kan D1, karena mencarinya adalah P0. Tapi kalau kamu mencarinya adalah P3 atau price di tahun ketiga, maka D-nya harusnya D3 plus 1 sama dengan 4. Saya harap ini paham karena ini sangat simpel. Kalau tidak paham silahkan tanya ke saya. Kemudian kita berbicara soal yang namanya, ini masih contoh dari tadi penerapan cara pengekspresian yang berbeda dari constant growth model. Lihat di sini, S Inc. paid a dividend $2,5 today. Kemudian similar stock yield itu berarti required rate of return-nya adalah 15%, kemudian G-nya adalah 5%. Tapi di sini twist-nya adalah kamu nggak disuruh mencari P0, tapi kamu disuruh mencari P5. Loh, kok tahu P5 dari mana, Pak? Karena ini kalimatnya adalah estimate the stock price 5 years from today. Maka dari itu, yang harus kita lakukan pertama adalah mencari D6-nya. Cara mencari D6 gimana? Itu gampang, karena kita sudah tahu dividen di hari ini atau di tahun sekarang, jadi DO dikali 1 plus G, karena 0 ke 6 itu loncat 6, maka ini dipangkat 6, hasilnya 3,35, baru dimasukkan ke rumus ini yang hasilnya adalah 33,5. Oke, tapi constant growth model ini mempunyai kelemahan, yaitu apa? Ingat bahwa penyebutnya adalah R minus G. Tapi ini diasumsikan bahwa R itu selalu lebih besar daripada growth rate. Kalau growth rate-nya lebih besar daripada R, itu otomatis tidak bisa dihitung. Karena apa? Berarti dibagi sesuatu yang negatif, tidak mungkin. Harga saham itu tidak mungkin negatif. Kemudian kita masuk asumsi atau model yang terakhir yang dinamakan supernormal dividend growth model. Ini berarti tadi seperti yang saya bilang, diasumsikan di tahun-tahun awal itu growth rate-nya berubah-ubah tiap tahun, kemudian di tahun berikutnya setelah non-constant period, diasumsikan apa? Growth rate-nya tetap. Jadi di sini kita masih memakai rumus constant growth model. Tapi cuma diasumsikan di tahun-tahun awal itu growth rate-nya berubah. Maka dari itu rumusnya jadi cuma present value pada saat dividennya non-constant atau dividennya growth-nya non-constant ditambah present value dari pada saat dividennya itu mempunyai pertumbuhan yang konstan. Sangat mudah. Langsung saja kita loncat ke contoh soal biar kalian langsung paham. Ini adalah contoh soal yang harus dihitung menggunakan mixed growth model atau supernormal growth model. Di sini dilihat bahwa satu, pertumbuhan dividennya itu tidak konstan di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Kok bisa tahu gimana? Pertumbuhan di tahun pertama, kedua itu 50%. Sementara pertumbuhan di tahun kedua sampai ketiga itu cuma 33,3%. Berarti pertumbuhannya itu tidak konstan, sementara setelah itu pertumbuhannya konstan
pada rate 6%. Ya kan? 6% dari 3 itu adalah 0,18, maka di tahun keempat itu 3,18, kemudian 6% dari 3,18 ditambahkan dengan 3,18-nya sendiri menjadi 3,37. Jadi di sini ingat kita punya pertumbuhan dividen yang tidak konstan dan kita punya pertumbuhan dividen yang konstan. Kita harus hitung present value-nya atau kita harus hitung nilai intrinsik dari saham tersebut. Langsung saja kita hitung. Oke, sekarang saya tunjukkan langsung saja cara untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan Supernormal Growth Dividend Model. Contohnya adalah seperti ini. Di tahun pertama sampai ketiga, pertumbuhan dividennya tidak konstan. Kok bisa, Pak? Ini kan kelihatan konstan, tumbuhnya $1 per tahun. Pertumbuhan itu harus dihitung berdasarkan persentase. Jika kamu hitung pertumbuhan di tahun pertama ke tahun kedua, ini pertumbuhannya adalah berapa? 2 dikurang 1 dibagi 2, yaitu 50%. Kemudian di tahun kedua dan ketiga, itu pertumbuhannya adalah 3 kurang 2 dibagi 3, yaitu 33,3%. Berarti pertumbuhan di tahun pertama, kedua, dan ketiga itu tidak konstan. Maka dari itu, ini dianggap sebagai supernormal period, karena setelah itu diasumsikan tahun keempat dan selanjutnya pertumbuhannya akan menjadi konstan sebesar 6% per tahun. Dan kita tahu bahwa bahwa required rate of return-nya adalah 15%. Ingat pada saat kita itu menghitung saham atau nilai intrinsik saham dengan supernormal growth dividend model, kita menjumlahkan antara present value pada saat dividen itu pertumbuhannya tidak konstan yang diwakili dengan ini 1, 2, 3 dibagi 1,15 pangkat 1, 1,15 pangkat 2, dan 1,15 pangkat 3. Ini adalah present value dari kondisi di mana pertumbuhan dividennya tidak konstan. Kemudian kita juga harus menghitung present value dari saham tersebut pada saat pertumbuhannya konstan. Jadi di sini pada saat pertumbuhannya konstan kita akan menggunakan rumus constant growth model. Karena pertumbuhan konstannya terjadi di tahun ketiga seterusnya. Ingat, 3 seterusnya. Maka constant growth-nya terjadi di tahun ketiga. Maka apa? Maka kita harus mencari P3-nya. Untuk mencari P3, kita butuh PD4. Kita butuh dividen di tahun keempat. Cara mencari dividen di tahun keempat gimana? Kan kita sudah tahu bahwa di tahun ketiga itu dividennya adalah $3. Maka berarti ini tinggal $3 dikali 1,06. 6% dari mana? Dari asumsi pertumbuhannya. Maka kita dapat D4 adalah 3,18. Maka dari itu, P3 sama dengan 3,18 dibagi 15 kurang 15% maksud saya dikurang 6%. Akan mendapatkan 35,33. Kemudian 35,33 dimasukkan ke sini, kemudian dibagi 1,15 pangkat 3. Kemudian hasil dari pembagian ini dijumlahkan, hasilnya adalah 27,58. Itu adalah cara untuk menghitung supernormal growth dividend model. Terima kasih, sekian video dari saya.